Halo Gamers, hari ini aku mau menjawab pertanyaan dari salah satu penonton. Dan pertanyaannya adalah, Bang, bagaimana jika triggernya dari web? Apa kita harus buat web dulu? Ya, jawabannya ya, kalian harus punya website dulu. Lalu untuk triggernya itu di Node N8N ada yang namanya webhook, teman-teman. Kalian bisa cari di bagian menu web Node, cari webhook. Dan untuk konfigurasinya, saya akan contohkan di video ini. So, langsung cek saja. Halo Gamers, sebelum kita ke materi, saya ingin memberitahu bahwa kalau di N8N saya itu menggunakan VPS ya teman-teman. Jadi saya install yang open source, diinstal di VPS. Dan saya ingin memberitahukan kalau kalian mau cari VPS yang support N8N dan bahkan tanpa perlu setup yang technical, kalian bisa gunakan Hostinger ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan di Google Hostinger Indonesia dan kalian akan datang ke websitenya seperti ini. Kalian bisa pilih layanan yang VPS hosting ya, atau langsung yang ini, N8N VPS hosting. Nah, kalian bisa ambil yang ini. Kalian pilih aja paketnya sesuai di sini. Misal saya pilih yang ini ya. Pilihan paketnya ada banyak ya teman-teman. Kalian bisa pilih dari yang KVM1 sampai ada 4 ya, ada 4 jenis, KVM1, KVM2, KVM4 dan KVM8. Nah, kalau kalau boleh saran sih saya pakai yang ini ya. Karena saya pun pakai yang ini. Kalau menurut dokumentasi N8N sih. Tapi kalian bebas ya mau pilih yang mana aja. Dan durasinya pun kalian bisa pilih. Nah, supaya kalian tidak perlu susah-susah setting, pastikan ketika kalian memilih aplikasi, kalian pilih N8N ya di situ. Terus klik konfirmasi ya. Oh ya teman-teman, kalau kalian mau dapat diskon untuk pembelian VPS ini, kalian bisa belinya dari linkku ya, yang udah aku cantumkan di deskripsi. Klik 12 bulan. Nah ini ya, kalian dapat tambahan diskon sebanyak 300.000. Lumayan banget teman-teman. Jangan lupa ya, aplikasinya pakai N8N. Kalau sudah kalian lanjut aja. Nah, nanti kalian akan diminta untuk daftar atau login kalau sudah punya akun. Ya, kalian bisa daftar, terus check out pembayarannya pun beragam ya, ada dari QRIS dan juga bank transfer. Jadi tidak perlu khawatir, bingung mau bayar pakai apa, seperti itu. So, kita lanjut ke videonya. Oke, kita masuk ke video bagaimana cara menghubungkan ya website WordPress dalam hal ini dengan N8N melalui webhook ya. Seperti itu. So, nanti aku akan coba bikin web sederhana yang dimana triggernya itu kita ngisi form, terus website, terus dia akan mengirimkan sinyal webhook ke N8N kita. Seperti itu. So, ikutin terus ya. Oke, so pertama-tama kalian pergi ke N8N kalian, lalu kita bikin workflow baru ya. Kita kasih nama aja webhook di sini. Setelah itu kita cari trigger namanya webhook. Kalian bisa ketik seperti ini. Nah ini ya, dari start webhook. Ini sementara kita biarkan dulu. Terus kita akan tambahkan AI agent. Advanced AI agent seperti ini. Kita biarkan dulu. Terus kita kasih response to webhook. Kita pilih yang all. Ini kita tinggalkan dulu. Kita tambahkan chat model. Kalian tambahkan kredensial ya kalau belum punya. Video untuk menambahkan kredensial aku lupa udah ada belum ya, tapi kalau belum ada dan kalian bingung langsung aja ya, nanti komen aja, nanti aku bikinin. Seperti itu, kita tinggal dulu, kita save. Terus kita coba untuk tes trigger kali ya. Wait, ini belum ada datanya, kita putuskan dulu ya. Bentar, ya kita putuskan dulu.
kita akan lakukan tes. Kita ambil tes URL-nya, terus kita ke Postman. Kalian daftar aja ya ke Postman, ambil yang free, free plan, langsung get started. Oke, kita akan coba tes API ya. Kita tambahkan ininya post, kita pastekan URL post kita, terus kita klik send. Nah, ini udah masuk ya. Oh, sorry. Ternyata belum aku aktifkan. Kita ulangi. Oh, sebentar. Iya. Ini kita ubah ke post ya. Jangan lupa di sini post, terus kita listen. Jadi biar sama. Di sini juga post, di sini juga post. Kita send, udah dapat. Nah, ini ya, kita udah dapat datanya dari pengetesan webhook kita. Nah, itu kita masukkan ke sini. Nah, kita aktifkan lagi. Oke, setelah kita tes, berarti semuanya aman. Sudah berhasil, artinya koneksi berjalan lancar. Dan kali ini kita lanjut ya, kita sambungkan dulu. So, agar AI agent-nya bisa membaca data kita pakai data transformation. Kita pakai edit field. Kita tambahkan, tapi ini bisa nanti aja. Oke, yang penting ini dulu. Ini kayaknya kita lepas aja. Terus kita pakai enggak dia dokumen. Setelah itu kita tambah ini ya, Google Docs. Kita pakai yang review aja. Ini sebagai contoh aja ya. Kita bikin review. Nah, ini nanti kita isi ya. Yang penting kita bikin dulu. Terus kita hubungkan ini outputnya. Karena outputnya akan digabung ya teman-teman. Nantinya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita ke website ya. Nah, ini ya, aku udah di sini aku pakai WordPress ya teman-teman. Aku pakai WordPress dan aku tambahkan page baru. Nah, di sini aku akan pakai form ya. Form dari Elementor. Seperti ini. Oke, nah kita bikin default aja ya, supaya nanti langsung. Nah, untuk settingnya itu apapun metode yang kalian pakai ya. Itu kalian boleh pakai WordPress atau pakai coding manual juga monggo. Tapi yang jelas action after submitnya itu kita rubah ke webhook seperti ini ya. Terus URL webhooknya ini kita isi URL dari webhook trigger N8N-nya. Kita copy ya. Ini untuk tes saja ya. Kalau production saranku sih harus dilayeri dengan keamanan ya. Untuk video bagaimana mengamankan webhook mungkin tidak akan dibahas di sini karena nanti akan terlalu panjang dan di luar konteks. Dia akan bikin video terpisah. Nah, webhook testnya itu kita pasang di sini. Terus kita akan coba tes ya dari website kita. Seperti ini. Ya, pertama aku akses dulu ya formnya. Terus kita coba tes. Ini sebelumnya kita putuskan dulu ya teman-teman. Biarkan seperti itu dulu. Karena kita mau ngetes apakah ini bisa terkoneksi atau enggak. Oke, dia listening. Aku coba isi. Halo, misalkan seperti itu. Kita send. Dan webhook error, the message not visible site visitor. Bentar. Kita ada error ya. Kita coba cek ke webnya dulu. Kalau gitu. Pastikan ini webhook test ya. Oh, udah benar webhook test. Oh, error itu karena dia nggak diteruskan ya.
Tapi sebenarnya sudah terkoneksi. Ini ya bukti kalau dia terkoneksi. Kan dari WordPress nama domain saya. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Oke, kita kembali koneksikan kalau gitu. Kita koneksikan dulu. Nah, untuk bagian ini kita atur dulu ya. Kita isi nama aja. Namanya itu ini. Kita ambil dari body formnya. Review kita bisa isi message. Ya, untuk sentimen itu nanti akan mungkin nggak usah aja sentimen. Sentimen kita kosongin aja sementara. Terus kita ke sini. Kita mapping manual. Terus kita tambah lagi review. Karena ini nanti akan dikirim ke ini ya. Nah, ini define below. Ini aja kita masukkan review ya, karena AI agent kita akan menilai. Kita promptnya simpel aja ya. Kamu adalah sentimen analis. Tolong nilai sentimen dari pesan. Berikan jawaban singkat, positif, negatif, yang ketiga netral. Nah, seperti ini aja ya. Kita execute coba. Oke, kita dapat jawaban netral karena memang halo itu kan nggak menunjukkan positif atau negatif ya. Oke, ini udah benar berarti. Terus untuk bagian ini, ini juga sudah. Kita akan coba tes sekali lagi ya. Hasil dari sini. Kita coba sekali lagi ya. Rosi 2. Oke, sukses ya. Sukses tersubmit dan kita cek. Ini ada di sini juga netral karena cuma halo Joko. So, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Kurang lebih bagaimana cara menghubungkan webhook dari website maksudnya menghubungkan website dengan N8N menggunakan webhook ya. Simpelnya menggunakan contoh form, tapi sebenarnya ada banyak cara. Kalian bisa juga misalkan melakukan order dari website, terus orderannya itu titik webhooknya dihubungkan dengan trigger ini, itu juga bisa. Nanti otomatis orderan Anda tercatat di dokumen. Seperti itu juga bisa. Seperti itu, kurang lebih. Nah, itu semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Dan kalau ada pertanyaan lain, bisa langsung komen atau submit ke DM saya. Terima kasih.